Mas Ferry pernah didiagnosis Dystonia. Ya, tubuh itu gerak di luar kendali otak. Pada saat itu juga pembuluh darah saya itu udah pecah. Dulu tuh sempat hopeless lah gitu. Dan pada saat itu juga saya udah divonis sih hidupnya tinggal 4 bulan. Ada orang lain di luar sana, dia mencoba menutupi Mas Ferry. Auranya ditutup, dikekang sama dia. Tapi dia mengekang dengan cara mistis lah. Di kartu kedua, ini Kambil sendiri. Tadi kan ngambil satu yang Satu sebenarnya. Kambil kedua, ini ada Page of Cups, sosok anak perempuan. Nah, anak perempuan ini nantinya istilahnya begini, dia akan banyak menyelamatkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Mas Ferry ke depan di masa tua. Iya. Dan lain-lain. Oke, sekarang boleh ambil satu kartu lagi, Mas. Kita mau melihat atau dari Mas Ferry mau apa? Enggak, dari Mas nanya Gumi apa? aja. Dari aku aja. Ya. Ya. Oke, kita lihat untuk peruntungan karir dan rezeki. Saya mau ambil satu kartu. Ini. Mas Ferry boleh ambil satu kartu. Oke. Di kartu saya di sini ada Queen of Cups. Ada ratu yang akan mendampingi kehidupan Mas Ferry Irawan ke depannya dalam bersama-sama berjuang untuk kehidupan rumah tangga. Ya, ini juga sehubungan dengan pekerjaan dan rezeki. Amin. Ya. Amin. Jadi tidak sendiri ternyata. Iya, bekerjanya bisa berdua ya, Mas? Bisa berdua. Bisa berdua. Dan memang sudah terjadi. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi dari sekarang sih, alhamdulillah. Saya juga melihat ini, Mas. Di depan akan ada bisnis usaha bersama berdua. Jadi Mas Ferry Irawan dengan Mbak Vena Melinda dalam tahun ini sudah mulai menata tuh akan ada bisnis usaha bersama yang baru tapi nanti bisnis usaha baru berdua dibangun. Ya, amin, amin. Dan itu berjalan lancar. Amin, amin. Berjalan lancar, berjalan baik, menghasilkan banyak hal-hal baik, ya rezeki-rezeki baik. Amin, amin. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya dari saya nih, Mas, mulut saya tuh ngalir aja ngomong kalau yang baik-baik. Karena memang itu yang terlihat di saya. Kalaupun ada yang buruk, ada yang ini, pasti saya juga akan bicara aja. Iya. Akan ngomong aja gitu. Dan ini memang kalau netizen banyak, kadang ada beberapa netizen yang komentar pemirsa segala macam nih, Mas. Dia bilang, wah ini kenapa kalau dibaca yang ini ada yang banyaknya baik-baik segala macam. Ya karena memang itu ya. Memang itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Yang kulihat memang itu. Kembali lagi terhadap auranya juga gitu. Betul. Mas, terhadap ininya. Betul. Yang tadi di awal Mas Gumai bilang kalau memang kadang ada yang panas, ada yang hangat gitu ya. Betul. Dan ini yang terjadi depan saya, sosok Mas Ferry Irawan ya adem ya auranya, sejuk, bagus, positif. Ya. Amin. Dan memang saya lihat ke depan semuanya akan terbayarkan, kesabaran-kesabaran. Oke. Nah, ini kartu yang Mas Ferry ambil. Kesibukan. Ya. Nih, The Hangman. Ada pria, kaki di atas, kepala di bawah. Gitu. Kalau ini saya mengartikan kesibukan. Kesibukan. Ya. Dia cari nafkah terus Ya, buat. Iya. cari nafkah, banting tulang. Iya. Kesibukan. Ya. Tapi ternyata yang saya lihat di perjalanan nanti di depan, Mas, masih ada burung hitam yang masih mengganggu. Tapi biarin aja. Biar aja. Biar aja. Ya,
namanya kita kadang orang-orang di masa lalu atau siapa yang sirik, yang iri, yang dengki, yang tidak terima, yang ini segala macam, ngepoin, stalking dan lain-lain. Stalking ya. Tapi itu biar aja ya Mas Gembong. Biar aja ya. Iya. Karena itu tidak usah maksudnya kita tanggapi atau apa ya, biar berlalu begitu aja. Betul, nggak usah ditanggapi. Toh yang lalu ya sudah biar berlalu ya Mas. Iya. Mas Ferry Irawan sudah dan Mbak Vena Melinda sudah ada lembaran baru. Iya. Lebih fokus ke depan. Iya. Masa depan yang ini yang saya bisa bilang ini cerah dan indah. Amin, amin ya Allah. Oke. Selanjutnya kita ambil kartu pamungkas untuk 3 kartu. 3 kartu. Ya, 3 kartu. Boleh Mas ambil langsung 3 kartu, pilih satu-satu. Dua, yang ketiga. 3. Oke. 3 kartu pembacaan untuk Mas Ferry Irawan. Mau saya buka yang mana dulu? Tengah boleh Mas? Tengah. Oke. 4 of Swords. Kalau sebelumnya saya bilang ada burung hitam yang masih stalking, gangguin segala macam, itu perempuan. Burung hitamnya perempuan. Oh iya. Ya, ada perempuan memegang pedang. Ada sosok perempuan yang memegang pedang. Tapi siapapun itu, ya biarkan aja. Biarkan aja. Ya, setiap orang kan punya masa lalu. Betul. Pasti punya teman, sahabat, rekan kerja, partner dan lain-lain. Iya. Ya. Biarin aja. Tidak perlu dihiraukan. Tidak perlu dihiraukan ya. Jadi anggap seperti burung hitam tadi, ternyata burung hitam itu adalah sosok perempuan yang memegang pedang. Ya. Tapi itu pun biarin aja. Biarin aja. Biar. Akan berlalu ya. Akan berlalu. Dan tidak akan juga berpengaruh untuk kehidupan Mas Ferry ke depan. Rumah tangga dan lain-lain. Tidak akan. Tidak akan. Mungkin stalking atau apa gitu. Iya, ya, stalking. Masih ada hal-hal yang masih dia belum terima. Kepoin lah atau gimana? Kepoin. Iya. Dan itu udah biasa ya. Iya. Oke. Di kartu yang kedua yang mana Mas? Kanan boleh Mas. Kanan. Ini saya buka, saya baca langsung lihat di auranya Mas Ferry Irawan. Oke. Yang kedua Temperance. Ada sosok perempuan berbaju putih, ya, beraura sejuk. Jadi ada perempuan yang ini, ada juga perempuan yang ini. It's like yang an angel. Ya, angel. Angel. Ya. Jadi ada ini, ada ini. Mungkin ya, Vena kali. Kalau ini udah jelas, Vena, ya. Mbak Vena Melinda. Nih, ya seperti angel, menjaga dia. Oke. Di kartu yang ketiga, yang ini kita lihat ada 5 of Pentacles. Ada 5 Pentacles ya. Ini tuh gini Mas, kalau saya lihatnya, sebelumnya kita bisa katakan pohon Mas Ferry Irawan ini kering, daunnya runtuh, ya nggak tumbuh-tumbuh, ya seperti di tengah-tengah gurun pasir, kemarau dan lain-lain. Kering aja gitu. Pohon ada tapi kering aja. Iya, betul. Ada daun juga berjatuhan gitu. Berjatuhan, sampai tinggal ranting-ranting aja. Nah ternyata mulai dari sekarang, dari kemarin pun udah mulai dari kemarin sekarang ke depan semuanya menghasilkan banyak pentacle. Dalam kartu tarot pentacle itu adalah rezeki. Banyak rezeki itu. Pohon kering. Ya, banyak pentacle di pohon keringnya Mas Ferry Irawan. Rezeki itu banyak hal. Ya. Tidak hanya tentang materi, kesehatan, terus rumah tangga, ya kan? keluarga, anak, itu semua rezeki. Semua rezeki. Banyak orang mensalahartikan ya bahwa rezeki itu hanya materi. Betul. Padahal enggak. Ya. Terus ketenangan hati juga itu rezeki loh. Betul. Benar. Oke.
Mas, kalau bicara tentang ketenangan hati, apakah sekarang Mas Ferry Irawan merasa lebih tenang mungkin dibanding sebelumnya? Jauh. Dulu pada saat saya memutuskan hijrah di komunitas saya itu banyak yang bilang, biasanya kalau orang sudah hijrah ya, dalam arti saya sekarang pola pikir saya itu udah saya balik, saya lebih banyak mengejar akhiratnya Allah gitu ya. Insya Allah dunia kan mengikuti. Jadi pada saat itu memang ujian itu datang bersamaan semuanya gitu. Tapi mereka selalu bilang sabar, sabar, tetap berusaha untuk istiqomah ya, konsisten apa yang kita lakukan dalam hal agama. Karena kan sesuatu yang kita mau dekat sama Allah nih, pasti Allah memberi ujian. Seberapa kita istiqomahnya sih, seberapa konsistennya kita melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan untuk kita bisa terus berada di jalan Allah gitu. Betul. Tapi pada saat itu juga saya dibilang bahwa ujian dan kebahagiaan itu datangnya bersamaan. Bukan ada ujian dulu terus baru ada hikmah yang bisa diambil, atau kebahagiaan itu datangnya bersamaan. Itulah yang saya rasakan, Mas. Ya sekarang ya apa kebahagiaan, apa yang keberkahan yang saya rasakan, yaitu saya ada Vena sekarang, ada Fania, saya dapat keluarga baru, ya itulah rezeki yang paling besar mungkin yang saya terima. Betul itu. Dengan sebelumnya saya banyak sekali lah ininya, lika-liku kehidupan. Terus ya itulah, saya bersyukur aja. Jadi lebih tenang dalam hal apapun, dan saya tuh lebih semangat lagi sekarang, seperti semangat saya mungkin pada saat remaja, saya kerja apa segala macam dan balik lagi, dan alhamdulillahnya yang tadi Mas Gumay bilang, kerjaan saya tuh sekarang lebih banyak berdua. Berdua, dan itu start from now. Berdua dengan Mbak Vena Melinda? Iya, berdua. Apapun tuh hampir dari skala 1 sampai 100%, mungkin 90% kita berdua. Apapun itu. Gitu. Dan saya mendedikasikan hidup saya memang untuk keluarga ya, untuk rumah tangga saya. Jadi apapun itu saya serahkan pada Vena gitu. Gitu. Karena kenapa saya melakukan itu? Karena saya hanya mencari berkahnya Allah aja. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga, saya bekerja memberikan nafkah lahir batin, saya serahkan semuanya apa yang saya dapat untuk Vena dan keluarga saya. Kayak gitu, Mas. Dan dengan hal-hal tersebut, dengan pemikiran-pemikiran tersebut, ini yang membuat Mas Ferry Irawan akhirnya merasa lebih lebih tenang. Tenang, ya. Karena memang hubungan saya sama Vena awalnya adalah kita selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Jadi kesalahan-kesalahan yang dulu kita pernah buat, saya dan Vena ini nggak kita ulangi lagi. Terus SOP-nya dalam hal menuju satu pernikahan yang kita mau ini sakinah mawaddah warahmah ya. Selain pertama melibatkan Allah, kedua kita memuliakan orang tua, terutama ibu. Gitu. Jadi minta restunya. Kebetulan Vena masih lengkap, ada papa mamahnya. Kalau saya tinggal ibu aja. Jadi kita berdua tuh sangat memuliakan orang tua. Gitu. Kita minta restunya. Kalau memang tidak ada, takut kita untuk melangkah depan. Begitu ada blessing dari mereka, baru kita mencari antara dua pemikiran yang berbeda, dua hati yang berbeda, bagaimana sih menjadi satu. Ya akhirnya kita sepakat pada waktu itu, ya kita jangan hanya rumah tangga itu kan suami istri kan nggak boleh ada rasa saling takut ya. Jadi kita akhirnya memutuskan, yuk kita as a one team. Jadi apapun kita bisa sama-sama kan gitu, Mas. Gitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya gini, apa yang ada di auranya Mas Ferry Irawan ini baik aura wajah, yang saya katakan berasal dari hati dan pikiran. Salah satu beberapa faktor, beberapa pikiran dan lain-lain di hati dan pikiran, isinya yaitu tadi yang Mas Ferry sudah jelaskan, sehingga ini yang membuat aura di Mas Ferry ini adem, sejuk. Karena balik lagi ya Mas ya, sekali lagi, karena memang ada beberapa orang yang kalau saya sih, saya langsung merasakan ya Mas, ketika saya duduk atau berdiri atau di keramaian atau apa dekat orang, itu terasa panasnya. Auranya terasa. Even dia senyum, dia ngobrol senang, dia ketawa, dia happy dalam keadaan bahagia segala macam, itu terasa. Terasa ya? Iya.
Jadi aura itu nggak bisa kita fake gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, ada beberapa manusia, contoh katakanlah ada misalkan Mas Ferry Irawan yang secara sensitivitasnya perihal merasakan energi aura manusia itu belum terasah, sehingga Mas Ferry mungkin ini kita contoh ya Mas ya, tidak bisa membedakan gitu. Tapi terkadang Mas Ferry ngerasa kenapa saya kalau dekat orang ini kayaknya ada hal-hal yang Kayak nggak nyaman? Iya, kayak nggak nyaman. Nggak nyaman. Kayak nggak nyaman, betul. Nah itu salah satu ciri bahwa itu hangat sebenarnya, panas, udah panas tuh. Jadi kalau kita dekat dengan seseorang tapi kayak ada rasa uncomfortable gitu ya, berarti itu aura yang mungkin berlawanan dengan kita ya. Betul. Itu aura, intinya adalah aura negatif. Bisa jadi orang tersebut adalah pertama mempunyai hati dan pikiran yang tidak baik. Baik itu terhadap kita ataupun terhadap orang lain. Kedua, bisa jadi juga orang ini mempunyai hal-hal yang negatif di dalam badannya. Ya, katakanlah, maaf nih kan zaman sekarang masih banyak susuk, ini pelet segala macam bla bla bla. Ketiga, orang ini juga jauh dari Allah. Jauh dari Tuhan. Tidak pernah mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan dia, dalam aktivitas dia. Gitu. Balik lagi, kalau misalkan ada para netizen juga yang bicara tentang ini kenapa ramalan, kartu tarot dan lain-lain, ini kan hanya penerawangan. Tapi tetap balik lagi semuanya kita kembalikan dan mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk bagian ini semuanya percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi yang pasti percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Gitu ya Mas. Iya. Oke. Mas Ferry, ini sebelum saya tutup, boleh sedikit cerita nggak Mas? Sedikit ya. Kapan pertama kali ketemu dengan sosok Mbak Vena Melinda? Pertama kali. Kalau nggak salah tuh di bulan. Tapi yang pertama kali ya Mas ya? Oh, pertama kali. Pertama kali tuh udah agak lama ya. Iya. Mungkin zaman-zaman dulu. Oh enggak sih, beberapa tahun yang lalu pernah saya ketemu tuh di Kemang Village. Tapi Vena tuh masih belum berhijab waktu itu. Terus saya sempat ngobrol, tapi ya sebatas saya menegur dia waktu itu cuma, "Hey Ven, apa kabar?" Saya bilang gitu. Baik, dia bilang gitu. Ya udah sebegitu aja sih ngobrolnya gitu. Habis itu ya udah saya jalan, dia jalan, ketemu lagi di lift tuh. Dia turun sama Feral sama Atala satu lift, terus saya masuk di lift yang sama, tapi habis itu udah nggak teguran lagi. Oke. Gitu. Untuk penutup, terakhir kali saya mau sampaikan ke Mas Ferry Irawan, ke semua juga ya, siapapun kalian yang nonton, bahwa Mas kalau kita bertemu dengan seseorang yang jadi gini, saya dulu sering mengikuti beberapa berita tentang Ferry Irawan di media sosial, di infotainment dan lain-lain. Tapi saya tidak pernah mengenal langsung, saya juga tidak pernah bertemu langsung saat itu. Cuman sering banget tuh saya ngelihat. Saya atau siapapun kalian di sana harus meyakini bahwa suatu hari akan benar-benar bertemu. Gitu. Satu itu. Kedua, juga berpapasan di jalan, ya ketemu, papasan. Beberapa manusia nggak sadar, tapi yang harus kita sadari adalah nanti akan bertemu, akan ngobrol, akan berteman, akan lebih dekat. Ya, bahkan seperti contoh Mas Ferry sama Mbak Vena, sampai ke jenjang pernikahan. Ya, padahal dulu ketemu begitu aja udah. Iya, itu udah pertanda itu Mas. Tapi kita sebagai manusia mungkin, apalagi saya mungkin. Kalau Mas Gumai kan masih ada gift ya, kalau saya kan mungkin nggak sadar ya, bahwa itu satu pertanda yang... Satu pertanda, betul. Nah, misalkan nanti, contoh lagi, Mas Ferry pulang, terus nanti ketemu dengan orang, terus tatapan, terus seperti beda, nggak kenal, tapi kok ada sesuatu yang beda gitu. Terkadang kan kita mikir nih orang, apa ya, gitu. Kok ngelihat kok gini, nanti ketemu lagi. Bisa jadi berteman, bisa jadi berbisnis mungkin. Ya. Kalau saya sih Mas ya, kalau saya selalu alhamdulillah, walaupun orang bilang saya dukun musri, dukun syariah, ya terserah, kan mereka nggak kenal saya Mas ya. Terserah, netizen berhak kok ngomong apa. Tapi yang pasti setiap kali saya mengalami itu, saya langsung
Ya Allah, kalau misalkan memang harus bertemu nanti dengan yang baik, akan bisnis, berteman dan lain-lain, amin. Tapi jangan sampai ada hal-hal buruk, ribut, berantem dan lain-lain. Gitu. Semoga dijauhkan. Ya, dijauhkan ya. Intinya adalah itu tadi, kisah itu adalah pertanda. Pertanda ya. Pertanda. Memang terjadinya udah berapa tahun lalu. Jadi kalau saya cerita sama dia tuh dia ketawa-ketawa sendiri, masa sih kok aku nggak inget? Ya aku inget. Baju kamu aja aku inget, pakainya warna apa. Rambut kamu bagaimana kamu tata aku masih ingat, aku bilang gitu mas. Dianya lupa. Gitu. Nah itu udah pertanda tuh mas. Oke. Iya mas. Ya oke lah. Apapun itu mas, para netizen ya di luar sana, perjalanan seorang Mas Ferry Irawan, intinya kesimpulannya ke depan langsung dari penglihatan penerangan saya adalah semuanya akan banyak salju, air dingin, ya bunga-bunga, ya senyum, ketawa, bahagia, ya rezeki. Ya. Semua kesabaran ya terbayarkan di depan. Amin. Ferry Irawan dan Vena Melinda berjodoh. Amin. Amin. Amin mas. Thank you loh mas Gubernur. Thank you sama-sama mas Ferry. Makasih banyak. Saya juga makasih banyak udah diundang sini. Tanginnya sekarang aja. Pengen lihat. Oke. Nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang kita bahas nanti boleh mas ngobrol-ngobrol lagi. Iya, boleh. Untuk episode kali ini ya para netizen cukup dari saya. Ya, saya untuk episode keduanya saya sama Vena ntar ya. Nah, boleh. Episode kedua Mas Ferry sama Mbak Vena Melinda. Langsung berdua. Iya. Nah, itu pas tuh. Tuh, benar. Kan auranya sama. Iya. Ya, oke, para netizen ya. Nanti doakan supaya berjodoh, tapi saya memang meyakini bahwa saya nanti akan bertemu lagi dengan Mas Ferry Irawan. Bertemu lagi. Amin. Ya. Amin. Dan bertemunya lagi itu dalam hal baik. Amin. Ya. Kesimpulan di sini adalah Ferry Irawan dan Vena Melinda berjodoh. Ya. Amin ya Allah. Makasih banyak Mas Ferry. Makasih banyak ya. Mas Sulay, makasih. Oke, makasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Semua dilancarkan. Amin. Ya. Sampai hari H, amin. Tanggal 7 Maret 2022 berjalan lancar. Amin ya Rabbal. Oke para netizen, cukup dari saya, Ramalan Asik. Saya akan kembali lagi di episode berikutnya. Ya, Sehat Gumai dan Mas Ferry Irawan. Ya. Undur diri dan sampai jumpa.